gede banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tradisi kita lanjutkan. Jadi setiap akhir pekan, insya Allah saya akan menampilkan pagelaran wayang kulit multimedia. Ya, ada orang bertanya, "Loh Mas, kalau multimedia itu pakai komputer, pakai animasi gini?" Enggak. Ini multimedia. Jadi multimedia itu ada wayangnya, wayang kulit asli, ada datanya, ya, dan ada bukunya nanti. Ya, itu yang namanya berbagai media atau multimedia. Dan nanti kita akan memperkenalkan beberapa kisah yang paling menarik minggu ini. Jadi tiap minggu apa yang terjadi di negara Konoha itu kita pentaskan dalam seri pewayangan. Nah, kita mulai. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Kali ini wayang multimedia akan mempergelarkan kisah-kisah yang terjadi seminggu ini di negara Konoha. Dengan tentu saja pementasan oleh Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Nanti kita akan lihat bersama. Dan ini makin menarik. Semuanya tetap berdasar kisah yang awal dari ijazah 99% palsu ini. Jadi ijazah ini tetap palsu. Ya, sangat-sangat palsu. Bahkan nanti akan diceritakan bagaimana ijazah palsu ini ya sudah dibuat satu buku yang kemudian buku itu diberikan kepada beberapa kampus. Nah, nanti akan kita lihat bersama. Dan kita akan mulai dengan pertama kali statement yang banyak sekali diucapkan oleh para termul-termul yang ada. Dan ternyata itu kemudian memang muncul sebuah statement dari Kombes. Kombesnya pakai H. Kombes. Ya, karena tengah-tengahnya ada hanya Kombes. Yang dia mengatakan dalam waktu dekat. Kapan P21-nya Pak? Ketika ditanya media, dalam waktu dekat. Kapan Pak? Dalam waktu dekat. Kapan Pak? Dalam waktu dekat. Dari dulu ngomongnya dalam waktu dekat. Bisanya memang hanya bisa dalam waktu dekat. Dan ini menarik termul-termul. Pak, kapan Pak? Kapan Pak? Termul-termul ini pada bertanya ya kepada Pak Kombes dalam waktu dekat ini. Kapan Pak? Kapan Pak? Termul-termul ini kemudian pada bertanya. Jawabannya tetap dalam waktu dekat. Ya. Dan minggu yang lalu pun dia berkata, mari kita doakan. Waduh, kok mari kita doakan gimana? Ya karena saya bukan dominus litisnya. Nah itu baru benar Pak. Dominus litisnya ada di kejaksaan. Ya, bukan di tempat Kombes itu ya gitu. Jadi dia dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Istilah dalam waktu dekat ini bahkan sampai di-quote oleh AA Garut ya, AA Guru TI Garut ya. Terima kasih AA Guru TI Garut yang kemudian dia memperkenalkan atau mempopulerkan istilah dalam waktu dekat. Nah, jadi para termul-termul ini resah karena mereka sudah terlanjur berani berjanji mereka. Iya, kapan tuh? Kapan tuh? Kapan? Kapan? P21 sudah jelas. P21-nya kapan? Bahkan ada nenek termul. Wah, ini berani ngomong. Kacau banget nenek termul ini. Saya menjanjikan 10 juta rupiah kalau P21 itu terbit ya minggu ini. Ternyata apa yang dia katakan 10 juta rupiah itu kata Pak mantan Wakapolri, Pak Komjen Purnawirawan Ugroseno. Itu masuk dalam pasal 426 dan 427 KUHP. Perjudian kamu. Kamu itu sudah mempopulerkan perjudian. Waduh, padahal saya dulu pernah jadi caleg gagal juga. Ya, udah jadi caleg gagal, sekarang mempopulerkan perjudian. Nih, yakin, ini beritanya ya, saya nggak bohong nih, nggak hoax. Yakin Roy Suryo ditahan, nenek ini menjanjikan 10 juta. Wah, jadi pasalnya itu menurut Pak Komjen ya itu 426 427. Wah, ini 426 427 melanggar KUHP baru. Waduh, padahal saya sudah terlanjur mengatakan itu. Wah, makanya dia stres. Satu lagi yang stres. Ini ada juga nih katanya lawyer Lecu. Lawyer Lecu ini juga mengatakan 10 juta. Wah, dua wayang ini sekarang stres karena terancam dengan pasal perjudian dia. Padahal juga para termul-termul ini, wah, mengglorifikasi. Ini ada termul yang
barusan muncul lagi yang dulu pakai rambut palsu, otaknya juga palsu. Ya, dia pakai rambut palsu, ternyata dia barusan di-ban oleh KPI gara-gara bawa borgol. Wah, borgol itu milik saya. Kata Kombes, kok kamu bawa-bawa? Hei, kamu itu mana kok malah bawa-bawa borgol di TV? Makanya kamu itu di-ban. Ya itu ceritanya. Dan ternyata para termol-termol ini ternyata membuat kesepakatan, membuat yang namanya pertemuan ya di Oslo. Wah, jadi dia membuat pertemuan di Oslo ketika kemudian dengan siapa lagi kalau bukan dengan Petro. Ini Petro ternyata membuat persekutuan jahat di Oslo. Ya, Petro, siapa yang kangen pada Petro? Kalau Petro sih gak kangen, ya, gitu. Kemudian, ya, pasalnya bukan hanya pasal 426 dan 427, tetapi ada juga pasal yang lain. Nanti akan kita jelaskan secara detail, ya. Jadi artinya ini Petro sekarang sedang berkumpul dengan para termul-termulnya. Ini yang kangen. Para penonton wayang kangen nggak dengan sosok ini? Betari Durga, istrinya Petro. Betari Durga itu aslinya bukan istrinya Petro. Tapi kalau dalam kisah pewayangan dalam dunia kuno, Betari Durga itu siapa? Dia yang pernah memerintahkan, pernah meminta, Truk, kamu harus menjadikan Fufu Fafa sebagai calon. Fufu Fafa. Nah itu, anakku Fufu Fafa, itu harus kamu jadikan calon. Kalau enggak, kamu tidur di sofa. Cerita Petro tidur di sofa itu sempat ada itu, rame. Jadi Petro kalau nggak bisa menjadikan anaknya calon dan dikuatkan oleh paman waktu itu, dia diancam oleh Betari Durga ini supaya tidurnya di sofa. Wah, akhirnya memang Fufu Fafa jadi wakil. Nah itu, nanti cerita soal Fufu Fafa nanti lagi. Tapi intinya Petro telah membuat pertemuan dengan para termul-termul ini di Oslo. Kemarin pertemuannya di Hotel Sunan. Nah, informasinya jelas kan? Wah, memang wayang ini punya intelijen yang canggih. Jadi di Hotel Sunan, mereka merencanakan persekutuan jahat ya untuk memastikan bahwa harus ada P21. Lah itu namanya obstruction of justice. Nah, obstruction of justice itu ada di pasal yang sudah jelas, yaitu ada di pasal 281 KUHP. Wah, jadi itu memaksa mendesak itu. Termol-termol ini dengan limbo lamper ini. Ini memaksa ini. Selain pasal perjudian, pasal obstruction of justice. Wah, luar biasa. Jadi ini wayang multimedia ini memang luar biasa pengetahuan hukumnya. Ya karena ada pembisik luar biasa, Pak Komjen. Nah, jadi menariknya apa? Selain limbo lamper ini yang kemudian menyatakan ini, wah, mereka akan memberikan 10 juta dan ternyata itu masuk dalam perjudian, ya. Ada juga Petro. Ada juga wayang termul akut. Nah, ini namanya termul akut. Termul akut ini yang matanya melulu itu, ya. Itu ternyata kemarin juga tertangkap tangan, ya, terkonang menggunakan kartu apokat palsu, ya. Ngakunya itu kartu anggota, padahal nggak boleh kartu anggota mirip-mirip kartu apokat kayak gini, karena dia sempat nulis di statusnya dia sebagai pengacara atau sebagai apokat. Dan tadi ancaman dari obstruction of justice itu ancamannya 7 tahun penjara. Wah, pasal 281 KUHP itu. Waduh, jadi kawan-kawanku bisa terancam banyak nih. Iya, kamu juga kalau ngaku-ngaku pakai kartu palsu ini ancamannya juga luar biasa. Gitu ya. Jadi ancaman pasal 281 itu 7 tahun penjara. Nah, tapi kalau pakai kartu palsu ini ancamannya juga bisa ada yang lain. Dan ini ancamannya ada nih di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003. Ya, meskipun sudah ada catatan dari MK kalau ini di catatan, tapi paling tidak 5 tahun penjara itu juga menanti. Wah, ini yang namanya si Termul Aswan ini, ya. Itu ternyata
menunjukkan kartu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan itu sudah dikomentari juga oleh lawyer asli yang namanya Pak Rifai. Pak Rifai mengatakan nggak boleh pakai kartu-kartu kayak gini. Bukan avokat kok pakai kartu avokat tuh nggak boleh. Ya, nah di luar itu ternyata ada cerita menarik. Ya, selain itu ada Thermul yang kapan itu berani mengancam-ngancam. Ya, berani dia mengadakan ancaman. Ya, itu akan segera P21, akan segera P21. Siapa dia? Akulah wayang yang gak bisa nengok. Akulah wayang yang sudah waktu itu sempat juga rame dengan lawyer lain. Ternyata dia sudah inkrah sekarang. Oh, tiare wayang ini. Oh, inkrah ini. Jadi Mahkamah Agung menolak kasasinya. Wayang ini kemudian sudah harus menggunakan rompi kuning. Bajunya kayak gini lagi nih nanti. Bajunya kuning. Karena dia harus masuk dengan ancaman 1,5 tahun penjara plus ancaman 1 tahun 6 bulan plus 4 bulan kalau tidak bayar 200 juta. Ini putusan MK-nya. Sudah inkrah dan putusan MK ini menguatkan Mahkamah Kejaksaan Tinggi dan juga menguatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Utara. Wah, mutiara ini. Padahal dia juga pernah dulu di acara Rakyat Bersuara saat live dia menunjukkan saya punya data-data. Ada ini di tangan saya. Kanjeng Raden Multimedia Telematika ngintip dari belakang. Lihat. Apa data ini? Datanya isinya cuma surat pengantar gitu. Nah, ini peristiwanya. Jadi saya waktu itu ngintip data-data yang ada ternyata bohong semua. Aduh, orang tukang bohong tuh. Masuk kamu 1,5 tahun plus 4 bulan kalau tidak bayar 200 juta. Silahkan masuk. Ya, kamu masuk dan jalani dengan nyaman apa yang ada di dalam Hotel Prodeo itu. Ya. Wah. Nah, sementara itu kalau kita lihat perjalanan dari ijazah palsu ini 99,9 palsu ini terus berlanjut. Ya, jadi kemudian sempat ada namanya penyerahan dari buku ilmiah dari ijazah ini ke beberapa kampus. Ya. Nah, penelitinya yang namanya Ona Tua, anaknya muda tapi namanya tua, Ona Tua, kemudian menyampaikan kepada para mahaguru di beberapa kampus. Ya. Mahaguru ini kemudian ada di beberapa kampus nih. Ini namanya mahaguru yang ada di UI, Universitas Indonesia, mahaguru dari ITB, mahaguru dari Unpad. Kita sudah ke sana semua. Dan ini kemarin kami antar. Jadi kami kemarin ke Bandung mengantar peneliti ini ke Institut Teknologi Bandung atau yang dulu namanya Technische Hogeschool Bandung. Ya, itu adalah kampus tempat Bung Karno asli. Kalau itu Bung Karno dan Bung Hatta itu asli. Kalau Bung Karno itu dulu di Technische Hogeschool Bandung, kalau Bung Hatta itu dari University of Rotterdam. Ya, jadi bahkan ijazahnya, replika ijazahnya Bung Hatta itu masih dipasang di sana. Presiden yang lain jelas, Pak Harto itu tidak ngaku-ngaku, beliau jujur ngaku sekolah rakyat. Habibie jelas, Habibie itu Dr. Ing, Profesor Ing itu bukan Eng. Ya, ada di Jerman. Ya, kemudian Gus Dur itu lulusan dari Kairo. Pak SBY sangat jelas profesor dan doktornya dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Tapi kalau namanya Petro ini apa? Ijazahnya nggak ada. Dan menurut penelitian buku yang ada, ijazahnya itu tidak ada atau tidak ditemukan. Nih, ijazahnya tidak ada. Ya, dan itu sudah dikuatkan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kemudian rektor kampus yang ada di Jogja, aku yang namanya wayang Emilia, ya, aku Emilia. Nah, itu sekarang kita tunggu bagaimana nasib universitas yang paling senior, lahir 19 Desember 49 itu bersikap.
Karena yang namanya UI, kemudian ITB, kemudian juga Unpad sudah kemudian menerima buku Pak Bonatua. Bagaimana bisa nanti kampus juga ini juga bisa menerima buku Pak Bonatua? Kita tunggu saja. Nah, jadi cuma jelas ya, saya sebagai lulusan Gajah Adam, oh bukan Gajah Adam, Gajah Mada yang asli ya, itu akan kemudian mempertanyakan bagaimana kampus itu bisa mempertanggungjawabkan gimana ijazah palsu 99% itu kok bisa disebut-sebut asli itu ya. Itu harus jelas. Dan ternyata orang yang selama ini mengaku punya ijazah yang asli itu ya, kalau UGM-nya oke lah, UGM-nya dia mungkin memang asli. Tapi ternyata lulusan dia dari Yamaguchi itu ternyata palsu. Hei, Sengkuni, ijazahmu palsu. Ini tidak hanya ijazahmu palsu, tapi kamu juga telah membuat hal yang sangat memalukan. Apa, pemirsa, hal yang sangat memalukan? Jadi si Sengkuni ini barusan mengeluarkan buku palsu. Nih buku palsu ya, lebih detail soal buku palsu ini ya, JWPKW ini sudah ada tayangannya di Roy Suryo Official tentang bagaimana kita membedah buku palsu. Buku yang asli ini berat, seberat ilmunya 700 sekian halaman. Buku palsu ini cuma 400-an halaman. Kertasnya saja cuma kertas toilet paper nih loh, kertas toilet paper. Kertas toilet, dia sendiri mengatakan ini kertas toilet. Kalau nggak percaya nih, dia bilang sendiri. Tuh, dia pernah mengolok-olok ijazahnya Jokowi itu hanya dari toilet paper. Lah sekarang dia bikin buku dengan kertas toilet paper, dikasih gambar juga. Dan ini otomatis buku ini sebenarnya aneh. Karena dia sudah mendapatkan sanksi ya dari Jokowi ya untuk membuat revisi. Lah kok malah nyetak buku? Sudah ada buku palsu malah dikasih gambar. Dan ini palsu. Kenapa palsu? Dalamnya masih sama seperti yang ini. Berarti mana revisinya? Ya, mana revisinya kalau dia mengatakan itu? Jadi ini buku palsu, Jokowi white paper palsu, dan dijual lagi seolah-olah tahun 2025. Padahal palsu dijual. Aku loh Sengkuni Eng, Dr. Sengkuni M. Eng yang membuat buku palsu ini. Wah, parah sekali ini. Jadi ini memang sudah sangat parah. Seorang dokter Eng, palsu dokternya, membuat buku palsu. Jadi dia palsunya itu wah tambah-tambah. Dan yang menariknya apa? Ini nggak izin loh ya. Menggunakan cover. Ini nggak izin. Nah, makanya salah satu peneliti asli juga yang namanya dokter Tifausia Tiasuma memprotes juga. Mon, kamu itu kurang ajar banget ya. Udah ngambil buku terus membaca yang namanya cover. Gimana itu? Ops, aku memang udah nggak ngerti etika. Karena penasihatku itu katanya saya wayang, tapi saya sopan. Mas Roy, itu penasihatku. Ya, makanya wayang Tifa ini, wayang dokter ini, kemudian mengatakan, hati-hati ya kamu, Mon. Kamu itu sudah palsu, buku gelarmu palsu, semua hal palsu melekat pada dirimu. Waduh, jadi omon ini sebagai pengetahuan masyarakat dunia pewayangan, setidak-tidaknya sudah ada 3 kasus dan bahkan sekarang akan menjadi 4 hukum yang ada. Yang pertama, dia dilaporkan atas gelar palsu nih oleh kelompok, bahkan kelompok Termul yang kemudian mengadukan dia. Karena jelas banget nih, patentnya ditolak. Kemudian surat dari Yamaguchi mengatakan dia tidak pernah dikenal di sana. Ya, dia kemudian membuat ijazah yang tidak sama ini. Ini palsu ini, ya. Kemudian bahkan profesornya juga beda. Jadi konyol banget ini orang ini, ya. Bahkan dia kemudian sempat dibuat bukunya oleh kelompok Termul sebelah. Ketika dia berani di televisi memberikan analisis yang ternyata analisisnya juga palsu, ya. Wah, jadi ini
Konyolnya. Yang kedua, dia dilaporkan atas buku Gibran Endgame oleh seorang mantan ketua DPRD Morewali. Karena dia membeli buku, ternyata dia mencabut buku Gibran Endgame. Yang ketiga, dia dilaporkan atas ISBN. Nah, ini ISBN ini juga masalah lagi nanti di buku JWP palsu ini. Ya, gitu. ISBN ini juga ternyata palsu juga. ISBN, jadi ISBN atau International Standard Book Number ini ternyata palsu juga di JWP palsu ini. Jadi orang ini memang penuh kepalsuan nih, si omong-omong Dr. Eng ini. Wah, parah banget ini ya. Jadi segala yang palsu melekat pada dia. Dan perjalanan wayang kita masih terus berlanjut. Mon, kamu ternyata banyak palsu. Tunggu saja laporan dari Dr. Tifa dan juga saya tentang buku JWP palsu. Nanti mungkin akan dikoordinator oleh tim Troya di bawah Profesor Refli Harun. Laporannya ini. Ya, ini palsu. Buku palsu. Wah, bikin buku JWP palsu. Wah, parah banget ini ya. Omon ini. Dan dijual lagi. Padahal kan katanya nggak boleh jual, kamu Mon. Kalau kamu jual lagi itu gimana nih? Nih, bukunya langsung mau dipelajari oleh calon lawyernya. Ini wayang memang interaktif ini. Luar biasa. Terus berlanjut. Ya, katanya di belakang Kanjeng Raden Multimedia Telematika itu katanya ada orang besar. Wah, katanya ada wayang-wayang besar. Jangan salah, bukan hanya wayang besar sebenarnya. Wayang yang luar biasa besar, wayang terbesar yang pernah ada. Wayang gede banget ini. Ya luar biasa. Jadi kalau sekedar hanya wayang besar, tidak. Kekuatan terbesarnya ada di atas itu. Nah, moral story adalah kita tetap akan terus bahkan terhadap sulit saja. Kamu keluar lagi. Tunggu tanggal mainnya ya. Kamu itu banyak sekali, bukan hanya ijazahmu palsu, tapi riwayat pendidikanmu palsu. Jadi kamu itu double ganda, double kesalahan kalau dibandingkan dengan Petro gede. Petro cilik ini selain riwayat pendidikan palsu banyak. Tunggu buku Fufu Fafa Black Chapter, Fufu Fafa ya, pada dunia Konoha. Itu juga akan terbit nanti. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang ada, yang itu nanti akan kemudian diungkap ya. Jadi dia hanya bisa nyanyi rasa cemas, hidup terang, dunia panas, Fufu Fafa sulit saja. Nah itu, jadi kamu nanti hanya bisa nyanyi-nyanyi itu ya, karena kamu segera akan menyusul yang namanya Petro itu masuk dalam berbagai perkara. Demikianlah kisah-kisah yang berlanjut hari ini. Belum lagi nanti ada kisah-kisah perjalanan CLS Citizen Lawsuit dan juga kisah-kisah yang lain yang ada pada dunia bola. Akhir wayang kita ini terbukti P21 hoax. Termul-termul malah menyatakan mengajak perjudian. Dan bahkan ada buku palsu yang dibuat oleh dokter palsu. Minggu jangan yang lain kelap-kelap. Wayang minggu ini selesai. Tanda kayu.